Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang kembali di channel ini. Pada hari ini saya ingin share mengenai use case diagram ya. Use case diagram ini adalah salah satu diagram dari Unified Modeling Language atau UML. Di mana use case diagram ini adalah diagram yang biasanya pertama kali dibuat ya, karena use case diagram ini akan menjelaskan atau dia merupakan suatu translate ya daripada functional requirement. Sebelum masuk use case diagram, kita lihat dulu UML ya. Jadi kita di sini menggunakan UML, Unified Modeling Language, untuk memodelkan suatu pembangunan perangkat lunak yang dibangun menggunakan paradigma berorientasi objek. Nah, UML sendiri karena dia bilangnya Unified Modeling Language ya, berarti dia adalah bahasa. Nah, bahasa untuk apa? Bahasa untuk capturing knowledge, artinya untuk mengcapture suatu knowledge tentang suatu subjek, ya. Dimana ketika itu di-capture dan dia akan diekspresikan, gitu ya. Jadi ditangkap dan digambarkan ulang menggunakan notasi-notasi yang ada di UML tersebut. Nah, ketika digambarkan ulang itu tujuannya adalah untuk berkomunikasi ya. Karena sejatinya language atau bahasa itu digunakan untuk berkomunikasi. Nah, UML sendiri merupakan suatu tools yang terdiri dari banyak diagram ya, tidak hanya satu, di mana biasanya digunakan dalam pembangunan perangkat lunak menggunakan paradigma berorientasi objek. Nah, latar belakangnya itu adalah pada pemrograman berorientasi objek itu sendiri, di mana memang ketika tahun 1965 mulailah bahasa pemrograman berorientasi objek pertama kali itu ya dibuat yang bernama Simula 1 ya. Nah, makin ke sini memang pemrograman objek itu akhirnya memang banyak dipakai sehingga mau tidak mau knowledge ya atau literasi mengenai desain objek oriented juga akan semakin berkembang ya. Karena kita tahu bahwa perangkat lunak makin ke sini adalah perangkat lunak yang memiliki fungsi yang sangat kompleks. Untuk itu cara membangunnya juga kompleks dan pasti desain yang digunakan gitu ya, itu juga semakin banyak. Nah, sebelum ada UML ini banyak sekali ya teknik desain yang berorientasi objek ini dibuat oleh manusia gitu ya. Ada sekitar 50 modeling language pada zaman dahulu yang dipublikasikan untuk berusaha menjadi suatu standar ya dalam menggambarkan desain objek oriented tersebut. Nah, dari 50 itu ada 3 objek yang mendominasi ya, 3 model, yaitu OAD ya, Object Oriented Analysis and Design dari Grady Bush, kemudian ada Object Oriented Modeling Technique atau OMT dari James Rumbaugh, lalu ada Object Oriented Software Engineering ya, OOC by Ivar Jacobson. Nah, 3 orang ini adalah orang yang modelnya ya, idenya ya dalam menggambarkan desain berorientasi objek itu yang paling banyak dipakai oleh orang, yang banyak juga diimplementasikan oleh orang lain. Nah, dan pada akhirnya bertiga ini bergabung menjadi satu gitu ya, dari Rational Software yang akhirnya sekarang menjadi IBM, akhirnya terbentuklah yang kita namakan Unified Modeling Language. Nah, jadi ini sejarahnya ya, UML 94 Bush dan Rumbaugh bergabung, namanya Unified Method. 95 tambah Jacobson, 96 UML versi 09 ya. Jadi Bush, Rumbaugh sama Jacobson ini dikenal dengan nama trio amigos. Nah, dari 96 ya banyak sekali masukan-masukan bagi company dari company ya yang mencoba untuk menggunakan modeling teknik ini. Lalu 97 mulailah UML versi 1.
Akhirnya demi menjaga standar, terbentuklah suatu organisasi yang dinamakan Object Management Group untuk menjadi naungan ya di bawah OMG agar UML ini bisa terstandarisasi. 97 UML versi 11. Nah, di sini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi gitu ya, dari UML versi yang pertama, kemudian 2003 UML versi 2. Nah, yang paling banyak dipakai itu adalah UML versi 2 ya. Sampai saat ini pun UML yang digunakan adalah masih versi 2.5. Artinya adalah perbaikan-perbaikan minor saja yang diubah atau ditambahkan dari UML versi sebelumnya. Nah, untuk jumlah diagram yang ada, ini juga berbeda ya. Kalau UML versi 1, itu kita punya 7 ya. 9 ya, 9 diagram ya, yang bisa menggambarkan, yang bisa memodelkan perangkat lunak. Kalau yang versi 2, kita punya 2, 4, 6, 8, 10, 13 ya. Di mana dibagi menjadi 3, ada structure diagram, ada behavior diagram, dan ada interaction diagram. Nah, untuk menggambarkan struktur, ada 6 diagram yang bisa kita gambar ya. Ada kelas diagram, objek diagram, komponen diagram, composite structure diagram, package diagram, dan deployment diagram. Structure diagram itu biasanya menggambarkan atau mendesain ya, memodelkan aspek-aspek fisik ya dalam suatu perangkat lunak. Misalnya kelas diagram itu kan akan menjadi suatu kelas ya ketika kita akan membuat suatu kode. Kalau behavior diagram itu lebih menggambarkan suatu behavior ya, suatu fungsi, suatu aliran aktivitas dan lain-lain ya. Kalau interaction diagram itu akan menggambarkan suatu interaksi. Interaksi apa? Interaksi antar structure gitu ya, bisa interaksi yang digunakan oleh structure dengan suatu structure yang lain melalui suatu behavior, misalnya itu bisa. Jadi ada 3 hal yang diamati ya dari sisi fisik softwarenya, dari sisi behaviornya, lalu dari sisi interaksinya. Nah, untuk UML diagram versi 2.5 ini masih sama sebenarnya. Masih dibagi menjadi 3 ya, structure diagram, behavior diagram, di mana behavior itu ada turunannya yaitu interaction diagram ya, sama kayak tadi. Cuman ada beberapa model yang ditambahkan di sini gitu ya, sebagai model untuk mendukung diagram di atasnya. Karena kita lihat itu ya, bahwa panah itu merupakan suatu panah turunan atau inheritance. Nah, kita membahas mengenai diagram yang pertama gitu ya, yaitu diagram use case. Di mana use case ini bisa kita gambarkan atau bisa kita buat modelnya setelah kita mendapatkan semua functional requirement. Jadi use case ini dipakai untuk menggambarkan functional requirement yang didapatkan dari fase requirement engineering atau requirement analysis. Nah, use case ini lebih menekankan kepada apa ya? Artinya fungsinya apa? Seperti komputer. Fungsi komputer apa? Menampilkan gambar misalnya. Terus membaca inputan keyboard. Ya, terus menangkap gambar melalui kamera dan lain-lain. Jadi dia lebih menggambarkan fungsinya apa. Gitu ya. Perangkat lunak yang nanti kita bangun itu fungsinya apa. Nah, bukan ke bagaimana. Artinya kalau kita punya fungsi komputer atau laptop itu menampilkan gambar. Bagaimana cara dia menampilkan gambar? Berarti kan ada mekanisme di belakangnya. Nah, mekanisme itu tidak dibicarakan di use case ya. Atau kalau kita ngomongin perangkat lunak ya, kita akan membuat satu perangkat lunak dengan project yang bernama sistem pencatatan keuangan toko bangunan misalnya.
Nah, di situ ada fungsi untuk menampilkan laporan tahunan misalnya. Nah, itu aja, cukup sampai situ. Tapi bagaimana cara menampilkannya gitu ya. Atau ada fungsi mengkalkulasikan secara otomatis keuntungan penjualan per bulan misalnya. Itu adalah fungsi perangkat lunaknya untuk sistem pencatatan keuangan toko bangunan tadi. Nah, kita hanya mencatat itu saja. Fungsinya apa? Tapi bagaimana cara nanti otomatisnya, cara mencatatnya, cara menampilkannya, itu akan kita bahas di diagram lain, menggunakan diagram lain, gitu ya. Jadi use case itu fokusnya ke apa? Dan apa yang difokuskan itu adalah apa yang dikerjakan oleh perangkat komputer, gitu ya. Jadi use case ini menggambarkan fungsi perangkat lunak yang dieksekusi melalui perangkat komputer. Misalnya mengisi formulir, caranya gimana? Oh, manual, misalnya menggunakan ballpoint dengan kertas, itu tidak masuk ke dalam use case ya. Tapi misalnya mengisi formulir, yang dimaksud itu adalah mengisi formulir menggunakan perangkat komputer. Misalnya secara online, mengisi form gitu ya, melalui suatu perangkat lunak. Nah, itu yang kita sebut sebagai apa yang dilakukan menggunakan sistem perangkat komputer. Jadi hal-hal yang sifatnya manual itu tidak dituliskan di dalam use case ya. Nah, gimana yang kita tuliskan itu apa yang bisa dikerjakan perangkat lunak itu menurut sudut pandang oleh user. Karena kita di awal sudah melakukan requirement gathering ya, menangkap kebutuhan-kebutuhan user, lalu kita terjemahkan ke dalam functional requirement. Nah, dari functional requirement itulah kita gambarkan use case-nya, termasuk aktor-aktor yang sudah kita dapatkan juga. Artinya user itu memerlukan fungsi apa gitu ya di perangkat lunak itu, sehingga perangkat lunak itu nantinya akan bisa digunakan oleh para user tersebut. Nah, use case memiliki beberapa notasi ya. Jadi ada notasi seperti ini ya, oval. Ini menggambarkan kebutuhan fungsionalnya. Nah, karena dia menggambarkan suatu kebutuhan fungsional ya, atau menggambarkan suatu aksi, aktivitas, pekerjaan, fungsi, dan lain-lain, maka dia menggunakan kata kerja dalam penulisannya. Boleh juga menggunakan suatu frase yang ada kata kerjanya, ya. Seperti tadi, menghitung otomatis laporan keuntungan tiap tahun, misalnya. Menampilkan laporan tahunan per hari. Nah, itu adalah use case. Atau dalam contoh di sini adalah tambah data peminjam. Nah, ini adalah use case, gitu ya. Jadi dia kalau kita bilang use case dalam nanti isinya itu adalah mahasiswa misalnya. Mahasiswa kan objek ya. Nah, itu nggak bisa tuh. Atau nanti peminjam misalnya. Peminjam nggak bisa karena peminjam itu objek. Tapi kalau tambah data peminjam artinya kan dia melakukan suatu pekerjaan ya. Kata kerja yaitu nantinya user yang berinteraksi dengan fungsi ini bisa menambah data peminjam. Nah, use case bisa kita beri prioritas ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa tahu mana use case atau fungsi yang memang memiliki bobot yang tinggi. Artinya untuk diimplementasikan dia agak sulit ya. Mana yang prioritasnya rendah. Nah, kemudian notasi yang kedua itu adalah aktor. Digambarkan dengan statement seperti ini. Nah, aktor yang digambarkan dalam use case itu bisa berupa manusia yang nanti akan mengeksekusi fungsinya, ataupun suatu sistem lain yang nanti akan mengeksekusi fungsi itu, gitu ya. Jadi sistem lain ketika akan berinteraksi dengan sistem yang kita buat, nah sistem itu juga bisa menjadi pengguna terhadap fungsi yang tadi kita definisikan, gitu ya. Nah, karena dia adalah aktor, dia berarti bisa orang atau mesin atau sistem lain, maka kita menggambarkannya dengan menggunakan kata benda, gitu ya. Boleh lebih dari satu kata, gitu ya. Misalnya yang akan menggunakan fungsi itu adalah sistem yang lain. Nah, itu kan kata benda tuh, sistem yang lain, gitu ya. Ada 3 kata kan.
Nah, dalam menggambarkan use case, ya kita akan menggambarkan suatu relasi ya yang kita sebut sebagai asosiasi di sini. Nah, asosiasi yang dimaksud ini bukan menggambarkan aliran data atau informasi. Beda dengan flowchart ya, di mana memang flowchart atau DFD ya, data flow diagram, yang biasanya diagram yang kita pakai untuk menggambarkan aplikasi atau sistem yang dibangun menggunakan paradigma terstruktur gitu ya. Nah, itu menggambarkan aliran terhadap data. Nah, kalau asosiasi tidak ya. Dia bukan menggambarkan aliran informasi. Tapi dia menggambarkan beberapa aliran, diantaranya adalah aliran fungsi ya, antara aktor dengan use case dengan use case, lalu ada generalization dan generalization antar aktor, jadi aktor juga bisa punya turunan gitu ya, dan generalisasi antar use case atau fungsi juga bisa memiliki turunan, karena aktor dan fungsi itu bisa didekomposisi lagi. Karena secara implementasi kan kita boleh membuat suatu fungsi dan di dalamnya ada fungsi gitu ya, atau membuat suatu atau kita definisikan suatu objek, dan objek itu juga terdiri atas susunan objek-objek yang lain gitu ya. Nah, itu juga boleh kan. Misalnya kita sebut pegawai itu objek kan. Nah, dalam suatu perusahaan pegawai itu ada dua, misalnya pegawai tetap dengan non tetap. Karena perlakuan terhadap penggunaan aplikasinya nanti berbeda antara pegawai tetap dan non tetap. Nah, itu bisa kita turunkan. Atau suatu fungsi juga bisa kita turunkan ya, baik secara konsep ataupun secara implementasi. Nah, yang pertama kita menggambarkan asosiasi antar aktor dengan use case. Itu hanya menggunakan garis lurus. Namun dalam beberapa tools, kalau kita menggambarnya menggunakan tools ya, entah itu Asta, entah itu Star UML, entah itu Visual Paradigma, banyak ya toolsnya, atau Draw.io yang bisa kita lakukan secara online ya, secara cloud. Biasanya simbol asosiasi ini bisa berbeda ya. Nah, tapi simbol yang paling umum dipakai adalah simbol garis tanpa adanya panah. Jadi pustakawan ketika dia memiliki suatu garis ke use case ya, artinya pustakawan itu bisa melakukan tambah data peminjam nanti di sistemnya. Nah, fungsi yang digambarkan ini bisa jadi dia melakukan interaksi terhadap fungsi secara aktif atau pasif. Tapi di beberapa notasi juga ada ya yang menggambarkan secara aktif dan pasif, itu digambarkan dengan dua garis yang berbeda. Ada yang, kalau yang aktif itu garis lurus tanpa panah, tapi kalau yang pasif itu ada panahnya. Artinya arah panah itu akan menunjukkan siapa yang pasif, siapa yang aktif gitu ya. Nah, lalu ada lagi interaksi antara dua use case. Antara use case ya, jadi use case dan use case itu bisa memiliki suatu related function ya. Functional related artinya di sini dia memiliki dua relasi ya. Jadi antar use case itu hanya boleh memiliki dua relasi. Yang pertama adalah include, lalu yang kedua adalah extend. Ya, include artinya suatu fungsi atau use case harus dijalankan terlebih dahulu sebelum menjalankan fungsi yang lain. Nah, itu adalah use case. Kalau extend itu artinya perluasan dari suatu fungsi. Atau kita secara logik kita bisa bilang itu adalah kasusnya if ya. Jika fungsi itu ya berdiri sendiri dan selesai, maka fungsi itu bisa dianggap selesai. Tapi apabila fungsi itu tidak selesai, maka bisa dieksekusi fungsi lain yang akan mendukung selesainya fungsi yang tadi. Nah, itu extend namanya. Jadi mirip logikanya seperti logika if kalau extend ya. Nah, simbol relasinya adalah panah dengan garis putus-putus. Ya, lihat nanti arah panahnya. Garisnya putus-putus, ada panahnya dengan panah terbuka. Nah, contohnya itu adalah pustakawan ya, include. Kalau kita lihat di situ adalah tambah data peminjam, include upload file scan peminjam. Artinya upload file scan peminjam itu harus dilakukan terlebih dahulu sebelum tambah data peminjam gitu. Jadi tambah data peminjam itu tidak akan selesai
kalau upload file scan peminjam itu belum dieksekusi. Karena sifatnya harus. Nah, beda dengan extend, ya. Ada catat transaksi pengembalian buku, extend catat transaksi denda. Artinya, kalau saat pengembalian buku tidak ada denda, maka fungsi catat transaksi denda itu tidak perlu dieksekusi, gitu ya. Tapi kalau ada denda, maka dia harus mengeksekusi catat transaksi denda agar catat transaksi pengembalian buku itu bisa selesai. Nah, gitu ya bedanya include dan extend. Nah, ini perbedaan include dan extend ya. Jadi kalau kita lihat apakah use case itu merupakan suatu fungsi yang opsional, artinya boleh dieksekusi, boleh enggak ya berdasarkan kondisi tertentu. Kalau include enggak ya. Kalau include itu harus dieksekusi bukan opsional. Kalau extend iya. Apakah base use case? Base use case itu adalah use case utama sebenarnya ya, atau main use case orang nyebutnya. Di mana main use case itu adalah fungsi yang berinteraksi langsung dengan aktor. Nah, extend sama include itu biasanya jarang berinteraksi langsung dengan aktor. Tapi apabila memang ada interaksi dengan aktor, boleh memungkinkan. Misalnya tadi pustakawan yang menerima pengembalian dengan mencatat denda ternyata orang yang berbeda. Nah, itu ternyata memiliki rule yang berbeda, itu boleh aja. Gitu ya. Nah, di sini yang kedua, apakah base use case selesai without this use case? Kalau include enggak ya. Karena base use case itu tidak akan selesai kalau include-nya belum dieksekusi. Kalau extend iya, tergantung kondisi ya. Base use case-nya bisa selesai ya, tanpa dia harus menyelesaikan extend use case-nya, seperti yang tadi ya, mencatat denda. Lalu yang ketiga, is the execution of this use case of conditional? Kalau include enggak, tidak kondisional dia wajib. Kalau extend iya, kondisional ya, tergantung base use case-nya. Lalu does this use case change? Apakah use case ini akan berubah behavior-nya menurut base use case? Kalau include enggak. Fungsinya bisa dibikin satu-satu, tapi kalau extend iya, bisa berubah ya behavior-nya. Karena kalau ada kondisi yang tidak terpenuhi, maka kita akan mengeksekusi kondisi yang di-exclude-kan, kan? Di-extend-kan kan? Artinya behavior secara keseluruhan base use case itu berubah karena ada extend-nya, ada perluasan fungsinya dari situ. Nah, kira-kira itu adalah perbedaan antara include dan extend. Jadi interaksi antar use case itu hanya boleh ada dua, include dan extend saja. Jadi tidak ada yang lain. Nah, lalu ada generalisasi aktor seperti ini ya, mahasiswa. Misalnya peminjam itu terbagi menjadi dua rule-nya. Ada rule mahasiswa dan umum, itu boleh. Seperti pegawai ya, ada pegawai tetap, ada pegawai biasa, itu boleh. Simbol yang dipakai adalah simbol inheritance ya. Jadi ada panah terbuka dengan garis. Nah, itu adalah simbol inheritance ya. Jadi kalau kita udah terbiasa menggambarkan paradigma objek ya, ada definisinya bahwa ada yang namanya inheritance atau pewarisan. Untuk paradigmanya ya, pemrogramannya juga ada. Gitu ya. Tapi itu adalah istilah yang biasa dipakai ya kalau kita paradigma objek, mau dari implementasinya, mau dari requirement-nya, mau dari desainnya, itu biasa kita gunakan. Nah, ada dua istilah karena dia inheritance, ada child, ada parent ya biasa. Kemudian use case pun bisa digeneralisasi, artinya dia bisa diturunkan menjadi suatu fungsi yang spesifik. Misalnya kelola peminjam, itu kelola peminjam itu bisa melakukan apa saja sih, bisa tambah data lalu ubah, itu boleh gitu ya. Nah, di sini juga terdapat istilah parent use case sama child use case. Jadi fungsi juga bisa didekomposisi ya menjadi turunan, aktor juga bisa didekomposisi melalui turunan. Biasanya kalau parent use case itu menjelaskan fungsi yang lebih abstrak. Tapi kalau child use case biasanya menjelaskan fungsi yang lebih detail, ya artinya biasanya yang bisa diimplementasikan langsung. Nah, kebanyakan child use case ini adalah fungsi yang nanti akan menjadi metode gitu ya. Seperti tambah data peminjam. Nah, nanti di programnya kita bisa cek, pasti ada tuh fungsi data tambah data peminjam, karena biasanya kalau use case digeneralisasi, yang child use case itu suka langsung menjadi fungsi ya di implementasinya. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa base use case pun bisa menjadi suatu fungsi. Ya.
Cuman itu merupakan menjadi suatu fungsi yang diimplementasikan dalam metode nantinya langsung satu metode ya. Cuman dia ada di kelas mana nanti akan disesuaikan lagi dengan kelas diagramnya. Nah, kemudian ada lagi notasi yang selanjutnya yaitu sistem boundary box. Jadi ada kotak di situ. Nah, kotak ini bisa menggambarkan ruang lingkup. Artinya yang dikotakin itu adalah yang memang akan dibuat atau yang nanti akan dikembangkan, itu juga bisa. Seperti contoh ini ya. Jadi perangkat lunak ketika pertama kali dirilis dia hanya bisa menjalankan 2 fungsi. Lalu rilis ke berikutnya dengan perangkat lunak yang sama dia menambahkan fitur ya. Maka ada use case ketiga. Nah, dengan menggunakan sistem boundary box kita bisa lihat ya secara histori fungsi aplikasi ini rilis 1, rilis 2, rilis 3 dan seterusnya itu seperti apa. Nah, biasanya untuk memudahkan menggambarkan use case ya dari requirement yang kita udah tulis, kita menggunakan traceability matrix namanya gitu ya. Nah, tujuannya apa? Agar semua kebutuhan itu tergambarkan dalam use case. Dan tidak harus satu ke satu, ya. Tidak harus satu requirement menjadi satu use case, enggak. Kalau memang requirement-nya mirip, gitu ya, itu kita bisa gambarkan menjadi satu use case saja. Nah, contohnya di sini ya, kita memiliki requirement 6, use case-nya 5 misalnya. Kita gambarkan matriknya. Ya. Nah, ternyata use case yang pertama itu membuat laporan itu mewakili requirement 1 dan requirement 2. Karena apa? Requirement 1 dan 2 itu fungsinya adalah menampilkan laporan gitu ya. Walaupun nanti ada pilihan satunya laporan keuangan, satunya laporan peminjam. Nah, itu bisa diwakili menjadi satu use case. Atau memang boleh aja satu ke satu, nggak apa-apa. Satu requirement, satu use case nggak apa-apa. Kalau memang menginginkan suatu fungsi yang lebih detail nantinya. Tapi tidak harus satu ke satu, gitu ya. Nah, jadi bisa dilihat dari contoh ini, kalau kita punya 6 requirement ya, biasanya requirement itu bahasanya adalah bahasa user ya. Misalnya mencatat transaksi peminjaman buku, mencatat denda dari pengembalian yang terlambat, rusak atau hilang. Nah, itu adalah bahasa user. Kalau use case itu biasanya bahasa adalah bahasa komputer ya, bahasa yang dikerjakan komputer. Misalnya CRUD, create, read, update, delete ya, atau insert, update, delete, view. Nah, itu adalah bahasa komputer gitu ya. Nah, itu yang membedakan nantinya. Mencatat itu juga bahasa komputer karena mencatat itu seperti insert ya atau tambah. Lalu membuat laporan, membuat itu bahasa komputer ya dari create ya. Create itu kan bahasa komputer ya. Dan seterusnya. Jadi dengan adanya traceability matrix ini kita bisa memudahkan menggambarkan suatu use case dari requirement yang kita buat tadi ya. Sehingga semua use case itu kita bisa telusuri mana use case yang bisa mewakili requirement. Boleh satu ke satu, tapi tidak harus satu ke satu ya. Tidak harus satu requirement menggambarkan atau digambarkan oleh satu use case, itu nggak harus. Bisa jadi requirement-nya ada 5, tapi use case yang menggambarkan 5 itu cukup satu aja. Tapi nanti akan dijelaskan seperti apa 5 itu. Kalau memang saling terhubungan, misalnya nanti secara implementasi memang dia menggunakan if atau case gitu ya, yang bisa memilih, maka itu akan digambarkan di skenario-nya. Nah, ini kita akan menggambarkan skenario ya, di mana kita gambarkan itu di use case description namanya. Nah, di use case description ini biasanya aduh maaf masih pagi ya. Biasanya dia menggambarkan use case ya. Apa yang digambarkannya macam-macam. Nah, satu use case ya, satu bulatan oval itu memiliki satu deskripsi ya. Apa saja yang digambarkan di deskripsi ini, dia bisa menggambarkan related requirement, bisa menggambarkan aktor yang mengeksekusinya siapa aja, karena bisa jadi fungsi yang sama dieksekusi oleh aktor yang berbeda gitu ya. Kemudian menggambarkan actors goal atau tujuan aktornya ketika fungsi ini dieksekusi, tujuan dia buat apa. Lalu ada participating actor atau ada aktor yang mendukung ya dieksekusinya aplikasi ini. Jadi suatu fungsi mungkin bisa selesai secara sekuensial ya. Pertama dieksekusi aktor 1 dulu, kedua dieksekusi aktor 2, atau memang fungsi yang sama diakses oleh 2 aktor, itu bisa berbeda logiknya.
Lalu di sini ada precondition. Precondition itu kita mendefinisikan state ya. State suatu kondisi ya. Sebelum fungsi ini dieksekusi, lalu post condition itu kita bisa menggambarkan hasil atau kondisi setelah fungsi ini dieksekusi gitu ya. Nah, misalnya secara precondition kita akan mencatat menampilkan laporan bulanan misalnya. Nah, preconditionnya apa? Artinya transaksi selama per bulan harus sudah terpenuhi. Lalu data transaksinya ada, dan lain-lain, yaitu adalah precondition. Kalau post conditionnya berarti laporan transaksi sudah didapatkan oleh aktor, dan aktor dapat mengambil keputusan mengenai laporan tersebut, misalnya itu post condition ya. Nah, setelah beberapa informasi ini digambarkan ya, digunakan untuk menggambarkan, mendeskripsikan suatu use case, di bawahnya dia akan menggambarkan suatu flow atau skenario. Nah, ketika use case itu akan dieksekusi, dia memiliki skenario eksekusi ya, di mana biasanya skenario eksekusi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sukses skenario, yang kedua adalah alternatif skenario. Alternatif skenario itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah alternatif yang berhasil, yang kedua adalah alternatif yang gagal. Artinya skenario gagal pun harus kita gambarkan di dalam flow di sini. Nah, kalau yang pertama itu adalah main sukses skenario, artinya perangkat lunak ini ada memiliki skenario suksesnya. Ya, misalnya ketika aktor ingin menampilkan laporan tahunan, maka skenarionya seperti apa? Nah, skenario itu dia bisa bisa gunakan bahasa-bahasa interaksi sistem sebenarnya ya. Jadi dia bisa menggambarkan atau membayangkan, karena ini masih desain ya, dia bisa membayangkan, kalau saya ingin membuat laporan tahunan, maka saya harus ngapain di sistem itu. Nah, yang pertama misalnya dia harus membuka aplikasinya dulu. Yang kedua, dia cari menu laporan. Yang ketiga, dia pilih laporannya adalah laporan tahunan. Lalu yang keempat, sistem bisa menampilkan laporan tersebut, misalnya gitu. Nah, alternatif skenarionya gimana? Kalau memang ada, boleh ditulis. Misalnya, untuk melihat laporan tahunan, itu tidak hanya dengan satu cara, tapi bisa berbagai macam cara. Itu skenario juga bisa dijelaskan. Nah, skenario alternatif yang gagalnya gimana? Itu juga bisa dijelaskan gitu ya. Misalnya kalau misalnya mau bikin laporan tahunan tapi ada transaksi yang gagal, maka laporan tahunan tersebut tidak bisa ditampilkan sehingga menyebabkan menu yang nantinya akan dieksekusi itu tidak bisa diakses, misalnya gitu. Nah, untuk use case description ini banyak buku atau referensi yang menggambarkan deskripsi secara berbeda-beda, tapi intinya informasi apa yang dideskripsikan terhadap use case itu sama, gitu ya. Ada deskripsi use case-nya di atas, misalnya aktornya siapa, precondition, postcondition, dan lain-lain, lalu ada yang di bawah skenario-nya. Nah, ada yang mendefinisikan, yang ini mendefinisikan dua skenario, yang pertama main sukses, yang kedua alternatif. Ya, namun alternatifnya bisa dibagi dua, bisa yang go wrong ya, yang salah, jadi yang tidak mencapai tujuan, atau yang alternatif yang mencapai tujuan yang lain. Nah, jadi memang kalau tadi kita menggambarkan use case adalah apa fungsinya, nah di deskripsi inilah kita menggambarkan bagaimana fungsi itu dieksekusi, ya. Nah, biasanya bahasa yang digunakan adalah bahasa yang setingkat lebih tinggi daripada sequence diagram. Karena kita menggunakan natural language, tetap bahasa manusia ya. Kalau sequence diagram dia menggunakan notasi lagi. Seperti apa sequence diagram nanti akan kita bahas lagi gitu ya. Nah, yang pasti use case description ini banyak ininya ya, banyak referensinya. Mau pakai referensi yang mana bebas, yang penting isinya itu pasti ada yang menjelaskan use case-nya, lalu ada yang menjelaskan atau menggambarkan skenario-nya. Nah, skenario yang digambarkan juga macam-macam. Ada yang langsung skenario mendekati desain sistem aslinya, artinya dia sudah mendekati perangkat lunaknya, jadi ada bahasanya tuh pasti akan keluar menu,
tekan tombol ini, lalu komputer akan menampilkan itu. Jadi seperti interaksi antara aktor dengan sistem aja gitu ya. Nah, atau bisa menggunakan yang set singer, biasanya ini yang sering dipakai gitu ya, dalam menggambarkan use case. Jadi di sini juga sama, ada informasi mengenai use case-nya, ya ada use case name, skenario, nanti ada triggering event, ada brief description, deskripsi singkat ya. Trigger event itu artinya apa yang men-trigger aktor untuk mengeksekusi fungsi ini, lalu aktornya siapa, use case relatednya siapa, jadi kalau dia ada include atau extend bisa digambarin, terus stakeholder-nya siapa, ketika fungsi ini dieksekusi siapa yang mendapatkan keuntungan misalnya, artinya siapa yang nanti akan menggunakan hasilnya gitu ya. Kemudian ada precondition, ada post-condition itu sama, dan ada flow activity atau skenario. Nah, dia bisa menggambarkan seperti ini aja nih flow activity-nya, ada aktor dan sistem. Aktor memilih menu misalnya, sistem menampilkan menu, gitu-gitu aja interaksinya tuh ya antara aktor dengan sistem. Nah, contohnya seperti ini aja gitu ya. Interaksinya menggunakan bahasa manusia. Jadi aktor ngapain, lalu sistem ngerespon apa. Nanti aktor ngapain, sistem ngerespon apa, ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, ada exception condition juga di sini, misalnya kalau ditulis sini apa, data konsumen tidak lengkap, alamat tidak valid, ya, credit card atau debit card information isn't valid, tidak valid, dan lain-lain. Jadi dia bisa menggambarkan suatu proses exception ya. Arti exception itu kan artinya error ya. Artinya secara logik ada kondisi yang bisa menyebabkan fungsi ini tidak berhasil dieksekusi. Nah, itu juga bisa digambarkan dengan cara yang tadi atau yang ini, atau dia digabungin juga nggak masalah, asalkan use case description yang digambarkan itu memang informatif ya, bisa menjelaskan seperti apa use case yang dimaksudkan tadi. Nah, artinya satu use case akan memiliki satu skenario ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ada kelola peminjam, ada tambah data minjam, ada ubah data minjam, berarti kita punya 3 skenario ya. Seperti apa itu nantinya dikelola peminjam, ditambah dan diubah. Tapi ada juga referensi yang mengatakan parent use case tidak perlu dideskripsikan, cukup child use case dan cukup child use case-nya aja, itu juga boleh aja ya. Nanti tergantung dari referensi yang digunakan. Kalau misalnya kita pakai referensi yang itu, artinya tambah data peminjam dan ubah data peminjam akan memiliki use case description yang berbeda dan akan memiliki skenario yang berbeda juga. Kalau tambah skenario gimana? Aktor ngapain gitu ya. Lalu sistem merespon apa? Ubah juga sama ya, aktornya ngapain? Sistem merespon apa? Lalu post condition dan pre-condition juga akan berbeda antara tambah dengan ubah. Aktornya sama ya, aktornya sama-sama pustakawan ya. Lalu ada related use case-nya yaitu kelola peminjam dan lain-lain ya. Itu bisa teman-teman gambarkan, deskripsikan use case-nya itu menggunakan template atau framework dari use case description yang tadi. Yang jelas satu use case, satu bulatan oval itu akan memiliki satu use case description ya. Skenario yang digambarkan biasanya umumnya 3 ya, main sukses skenario, skenario utama, lalu skenario alternatif yang dibagi menjadi 2, alternatif yang menuju keberhasilan atau menuju goal, atau skenario alternatif yang menuju kegagalan ya. Karena dalam suatu perangkat lunak, selain kita bisa melakukan suatu skenario, membuat skenario untuk yang berhasil, kita juga harus bisa membuat skenario untuk yang gagal ya. Dan kenapa kita membuat skenario yang gagal? Karena kalau itu gagal kita harus ngapain gitu ya, itu juga kita skenariokan nantinya. Nah, kapan kita menggunakan use case diagram? Use case diagram itu kita gunakan kalau kita ingin menggambarkan suatu fungsi dari perangkat lunak atau sistem ya. Nah, jadi kalau kita ingin menyelesaikan suatu problem menggunakan suatu fungsi di perangkat lunak, maka use case kita pakai. Dan use case juga kita pakai untuk menggambarkan functional requirement yang kita dapat melalui proses requirement gathering ya. Terus yang terakhir itu ketika kita menggambar use case diagram, kita tidak perlu menggambarkannya secara kompleks dan membingungkan. Cukup gambarkan secara simpel saja
namun itu bisa menggambarkan sistem secara keseluruhan. Artinya tidak perlu kita menggambarkan terlalu banyak include atau extend. Misalnya kalau ada fungsi yang bisa kita satukan, ya disatuin aja gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi use case itu sekali lagi menggambarkan fungsi perangkat lunaknya, gitu ya. Lalu deskripsi itu akan menjelaskan use case-nya dan menggambarkan skenario yang harus dijalankan untuk mengeksekusi fungsi itu. Jadi kalau use case-nya menggambarkan what, ya kalau skenario-nya atau deskripsinya menggambarkan how, bagaimana fungsi itu dieksekusi. Namun dengan bahasa-bahasa yang lebih abstrak, gitu ya, daripada bahasa-bahasa komponen, karena ini bahasa behavior ya, bukan bahasa komponen. Baik, itu saja dari saya ya, semoga bisa dimengerti penjelasan ini. Memang harus banyak latihan dan baca referensi ya mengenai use case ini. Karena ini berguna banget untuk berkomunikasi ya antara kita dengan klien atau kita dengan tim developer ya, tim development yang lain. Itu saja dari saya ya, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.